Sekarang kita sedang mencoba untuk transaksi di Nasdaq karena sebelumnya kita eh, sering transaksi di emas ya. Di sini gua mencoba transaksi di Nasdaq teman. Nah, di Nasdaq sendiri, kenapa gua milih di Nasdaq? Karena gua menemukan momentum di Nasdaq untuk di XAU masih susah teman. Di sini di Nasdaq kelihatan banget untuk patternnya teman-teman. Itu dia seperti ini. Nah, dia akan nge-break resisten sebelumnya, kemungkinan turun retest untuk melanjutkan kenaikan. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu konfirmasi dan di sini kita cek di M15, kenapa di sini ada pemantulan, perlu kita carikan validasi juga teman-teman. Kita geser ke belakang. Oke, dia support area, maksudnya mendukung atau respect teman-teman, respect area support resistance. Ya, respect area support resistance di M30 sendiri, dia close candle dalam keadaan nge-sweep. Oke, ada beberapa konfirmasi juga di sini. Kita coba intip di time frame yang lebih headnya lagi. Oke. Hmm, kan tetapi di sini untuk di H4 dia close candle dalam keadaan bearish engulfing teman. Tapi berhubung kita sekarang eksekusinya di time frame kecil, jadi sedikit kita abaikan aja di sini. Kita fokus di time frame satu untuk melihat tren. Sebenarnya untuk trennya sendiri masih dari siang. Di sini juga ada super resisten time frame satu. Oke, oke, sebentar. Kita pertimbangin lagi untuk buy posisi karena aku melihat beberapa area eh, mendapatkan beberapa konfirmasi juga. Di sini. Oke, di sini kita bisa cari sell posisi aja teman-teman. Kita nunggu dia retest, nunggu dia retest sedikit, kita bisa sell posisi. Maksimal dia retest sampai area sini lah. Oke, tunggu aja teman-teman. Kalau masih kuat ya bisa jadi area retracement-nya tidak digubris. Dia akan langsung turun. Jadi kita coba untuk pertimbangin lagi untuk sell posisi dan kita sabar dulu sebentar. Oke, ini memang benar teman dia adanya sebuah resisten di tempo besar. Kan tetapi teman dia kan sudah running dan sudah membuat sebuah fake out di sini. Kita bisa indikasikan bahwa support resistennya itu sudah selesai atau sudah mencapai supportnya. Dan di sini dia kedorong lagi oleh buyer teman-teman. Dan kalau kita mencari konfirmasi time frame kecil, seperti yang gua bilang tadi itu ada sebuah pattern seperti ini teman-teman. Pattern yang memungkinkan market itu akan reversal. Nah, itu teman-teman. Di area sini. Ya, turun, naik, turun, break, resisten, retest, naik. Oke, kita nunggu konfirmasi last candle-nya ini teman. Box candle-nya maksudnya, sorry.
Tapi untuk di Nasdaq sendiri itu susah ya ngatur risk and rewardnya. Gue pernah coba tes. Cukup beresiko sebenarnya untuk di Nasdaq karena untuk risk and rewardnya itu jauh timbang emas. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati di sini teman-teman. Di sini kekuatan buyer kuat di time frame M15. Kita cek di M30-nya. M30 juga membuat sebuah doji kemungkinan yang berarti buyer kembali kuat. Untuk di time frame H1-nya masih belum pasti teman-teman. Soalnya kalau misal dia close candle di sini dan muncul candle selanjutnya dan close candle dalam keadaan break body, kita bisa indikasikan bahwa kekuatan buyer memang kuat teman-teman. Kalau dia satu masih belum kelihatan, kita abaikan aja. Kita fokus di M30 sama M15 saja teman-teman. Kita carikan validation. Kalau di M30 sama M15 ini validasinya lebih ke buyer teman-teman, karena untuk close candle-nya sendiri dia bullish engulfing di sini, dan kemudian dia naikkan break resisten di time frame kecil, turun di tes naik, kemudian seperti itu. Kalau kita cek di M30-nya teman-teman, itu adanya sweep atau fake out teman-teman. Nah, dia close candle dalam body, kemungkinan kekuatan buyer memang naik karena di sini ada doji teman-teman. Dia kan sebelumnya turun, didorong lagi oleh buyer yang berakhir membuat sebuah ekor candle teman-teman. Itu yang dinamakan fake out. Kalau misal candle selanjutnya ini close candle dalam keadaan break body dari candle sebelumnya ini, candle seller, kita bisa indikasikan bahwa kekuatan buyer kembali menguat. Kemungkinan sampai mana? Kemungkinan sampai ya sampai sinilah maksimal teman-teman, ataupun sampai sini. Sini dia terjadi sweep lagi karena di sini adalah area support sebelumnya atau support resisten. Kalau kita cek di time frame kecil, oke. Nah, kita cari validasi juga untuk Fibonacci-nya teman-teman. Saya untuk Fibonacci sendiri, dia sebenarnya belum sebenarnya nyampe area koordinasi, ya, belum nyampe area rasio. Sini dia entah itu retracement atau memang mau turun teman-teman. Ini juga ada area support resisten kalau kita cek di time frame M5. Oke, cukup sulit ya. Tapi kita ada beberapa konfirmasi sebenarnya di time frame M30 sampai M15 itu lebih fokus terhadap kekuatan buyer. Oke,
Yuk kita langsung entry buy di sini teman-teman. Kita atur untuk long position. Nah, seperti ini teman-teman. Oh, salah teman-teman ya. Oke, di sini bakal gua tandin pakai itu aja kali dah. Oke, garis-garis saja teman-teman. Eh, jadi di sini teman untuk entryan gua kan entrynya itu lewat HP ya. Untuk entryan gua itu di nah, kita hapus dulu biar lebih enak. Nah, kita hapus dulu. Oke. Untuk entryan gua itu di area ini teman-teman. Ini untuk entryan gua. Dan untuk TP gua teman-teman itu di 24 di kisaran segini. Nah, pas di area pas di sumbu itu sih sebenarnya di ekor candle resisten ini teman-teman. Oke, kita benerin dulu. Oke, ini untuk area baik gua. Ini untuk area TP gua teman-teman. Oke, dan untuk SL gua sendiri itu tepat di bawah ini. Nah, ini untuk SL. Oke, jadi kenapa gua eh, open buy di sini seperti yang gua bilang tadi teman-teman. Gua open buy karena mendapatkan beberapa konfirmasi di high time frame-nya. Di sini gua high time frame menggunakan M30 sama M15 saja teman. Di M15 itu kita bisa melihat di sini untuk kekuatan buyer menguat teman dengan adanya sebuah bullish engulfing. Kalau kita cek di time frame M30 itu adanya sebuah fake out teman-teman yang berarti kekuatan buyer kembali mendorong harga ketika seller sudah menyentuh area ini teman, atau kalau kita cek di low time frame ini bisa jadi liquidity atau eh, kebanyakan liquidity yang seperti ini atau sumbu-sumbu kecil seperti ini itu bakal diambil teman-teman. Jadi terjadilah sebuah aduh gimana ngomongnya, sehingga terjadilah sebuah sweep teman. Oke, seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau kita cek di A1 itu gua belum mendapatkan validasi, jadi gua abaikan teman-teman. Jadi itu untuk beberapa konfirmasi gua dan juga untuk konfirmasi entry gua kan gua eksekusinya di time frame M5. Oke, untuk di time frame M5 sendiri gua mendapatkan sebuah konfirmasi ini teman-teman. Sebuah pattern seperti ini. Dia turun, naik, nge-break resisten sebelumnya, turun untuk retest dan melanjutkan kenaikannya. Sama persis seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kan dia turun, naik dikit, terus turun lagi. Kalau kita cek di low time frame ini resisten teman-teman ya. Dia naik, nge-break area resisten sebelumnya, turun untuk retest dan melanjutkan kenaikan. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini gua minta maaf teman-teman ya karena untuk long positionnya itu belum sempat pasang, dia sudah keburu nyentuh TP teman. Jadi ya kurang enak sebenarnya kalau mau gua bikin konten, tapi nggak apa-apa teman, gua kasih tahu untuk
TP SL-nya di sini teman-teman, menggunakan sebuah garis. Kenapa gua menaruh TP di sini? Karena ini adalah area aman, pas di last candle resisten. Kenapa gua menaruh stop loss di sini? Nah, kalau misal gua terkena stop loss, itu bisa gua jadikan validasi bahwa market itu melanjutkan untuk penurunannya, karena stop loss gua pas di bawah area support ini teman. Kalau misal dia break support, ya seperti strategi support resistance. Kalau misal dia market structure, sorry, kalau misal dia break area support, kemungkinan dia naik untuk retest dan melanjutkan penurunan. Jadi seperti itu teman, kalau misal stop loss bisa jadi oh ini market structure-nya ganti, ya wes kita fokus cari sell area. Seenggaknya kita kalau rugi teman, kita mendapatkan validasi atau pelajaran untuk mengganti strategi kita, sehingga kita bisa recovery teman-teman. Misal tersentuh TP, kalau tidak bisa tersentuh TP atau malah SL, ya wes kalian itu memang harus istirahat dulu dan lanjut trading besok teman. Jadi kurang lebih seperti itu.